dia ini juga anak-anakku semuanya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada siang hari ini panjenengan semua perso rawuh wonten ing griya mriki. Yang perlunya yaitu sharing session namanya, cari pengalaman. Lah kula saya ini dikasih tahu sama Pak Agus, beliau Pak Agus itu saya itu kula niku saya itu belum pakari loh Pak Mas. Ya, ternyata beliaunya perso rawuh mriki. Alhamdulillah nikilah panggenan katakanlah usaha kecil-kecilan jadi ya. Maka dari itu mudah-mudahan panjenengan rawuh kesini, datang sini, pulang nanti membawa ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit saya punyai saya sampaikan ke panjenengan semuanya. Mau apa mau? Apa sangat mau? Sangat mau. Semangat nggih? Nggih. Udah makan belum? Jujur nih, kita belum makan nih, Yang belum deh, yang belum. Ini semua kelas berapa? Campuran Mas. 7, 8, 9. Oh iya. Saya jarang ya ngomong karo jenengan para ini. Nah, dari itu jenengan di sini tujuannya mau apa? Saya mau tanya. Tujuannya mau apa? Belajar apa? Belajar apa dolan? Apa ingin tahu? Apa ingin tahu sekali? Apa? Belajar Belajar apa? Saya Ingin tahu tentang apa? Oke, enggak menjijikan, enggak gilo. kok gila. Yang ngasih semangat jenengan itu siapa? Kok mau diajak sini? Kenapa? Biar apa? Biar apa? Tujuannya jenengan sini itu untuk apa? Biar gimana untuk kedepannya? Jenjang kedepannya itu bagaimana kelanjutannya? Pak Yata ini kurang pengalaman udah jujur ya dia. Pak data ini ya bingung waduh. Ya alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua masih diberi kesempatan untuk bertemu, bermuajahat, bersilaturahmi di sini. Alhamdulillah kami senang sekali telah mempercayai Pak Guru dan semuanya mempercayai sama saya untuk saling berbagi ilmu tentang ternak yang kami sekarang kami dulu. Betul yang dihentikan beliaunya Pak Agus dulu itu ternak itu sering ganti, ada kambing, ada semut ngangkrang, bahkan tahun 2013 ya Pak Agus ya kalau nggak salah, kira-kira 2 tahun saya itu di kandang belakang itu ada ngangkrang. Waktu itu ada toples saya sediakan 150 toples. Setiap hari, setiap sore, setiap hujan, bekas hujan cari yang namanya ngangkrang sampai wah asal orang bilang tak parani dek, bedak-bedaknya mau ngarep ingin ternak ngangkrang. Nah, menurut pengalaman saya miliki, ngangkrang itu nggak modal, cuma empek. Lah sing dipek iki seneng. Wong ki omong kok dipek alhamdulillah. Ternyata sejak itu saya itu sore cari sampai malam, sampai jam 4 itu baru tidur di kandang belakang. Jam 4 pagi, jam 3 jarang tidur tapi itu. Nah, hampir setahun bahkan lebih itu makanan yang dikonsumsi oleh ngangkrang itu sampai kalau dikumpulkan itu gula itu mencapai 1 kintal lebih. Belum nyawa-nyawa termasuk belalang, ular dan lain sebagainya. Ternyata itu ya Allah tidak semudah yang saya bayangkan dek. Golek walang dipateni niku dikeroyok karo jenenge ngangkrang. Saman mentolor anak ngono iki. Saya itu ya lagi terbanyak pembunuh ini. Ternyata itu ya Allah. Apa ya jarang enggak Nah itu pernah ditutup sini dek. Sini. Sampai bertahun-tahun. Saya itu takut. Wah, pokoknya ngeri ngangkrang. Ya. Ini pengalaman sedikit tentang ngangkrang pada tahun 2013. Lanjut cerita, ya, terus alih ke
cacing. Dulu saya itu tahun 2015 ada teman mengajak ke dapat pengalaman dari Malang, Pak Adam yang terkenal dulunya dia yang menteruskan yang cacing itu Pak Adam di Malang. Dulunya ternaknya belut beliaunya itu, belut tidak berhasil tumbuh kok malah cacing. Nah, di situ malah digeluti tentang cacing. Dulu itu seminar kalau nggak salah itu anggotanya sampai 300 orang. Satu orang itu bayar 250.000 sekali pertemuan. Bayangin, nah uang 300 sekarang itu kurang juta. Ya, itu yang namanya ilmu. Makanya ilmu itu hukumnya nek menuntut ilmu itu wajib nggak? Kalau Abu Eli pada jatuh ala bumi itu nek Ustaz itu canggih deh, baik nirok deh dari beliaunya itu. Alhamdulillah, jadi semua anak-anak semua, Pak Guru yang kami hormati, mohon maaf pengalaman yang saya miliki nanti jangan kaget di kanu kok peternak ternyata kok endi anune cacingnya Gus Siti ya. Enggak usah kaget. Karena gini deh. Dulu itu penuh. Terus kandang belakang rumah itu penuh. Yang nyerak itu mau lewati susah. Tahun 2015 2016. Nah, terus saya kalkulasi, saya kasih rumah bawah. Ternyata perkembangannya itu nek cacing itu dipindah. Sering nek diwatu nek cara tanaman. Dibolak-balik ternyata pertumbuhannya cepat gede. Nah, itu pengalaman tentang peternak cacing. Terus ada yang mau tanya sedikit cuplikan yang kata saya ini, apa yang menjadi motivasi panjenengan kok semangat kesini bahkan nek anu guru kaya ngene iki, apa yang menjadi motivasi panjenengan untuk kedepannya? Yang laki-laki malah monggo tanya kan? Gede. Oke, sebelumnya Pak Yato kami matur nggih. Di MTS ini kan ada kegiatan setelah pembelajaran selesai. Kita kan punya greenhouse. Nah, greenhouse itu kami manfaatkan untuk pengadaan bibit tanaman. Entah itu tanaman hias, tanaman buah, dan tanaman kerang. Nah, saat ini yang kami bidik untuk mengembangkan minat dan bakat siswa supaya nanti ketika lulus kalau nasibnya tidak sekolah lagi, apalagi nanti setelah menikah, tidak usah merantau lah. Adat budaya kita kan di Bulukerto biasanya merantau. Betul. Syukur kalau kita bisa memiliki usaha di rumah, kebunnya terawat kata jenengan ini, ini kebun yang banyak macam tanaman yang harganya itu di atas rata-rata lah. Anak-anak ini punya pengalaman, oh saya punya minat untuk melanjutkan budidaya kayak Pak Yato lah, ternak atau budidaya cacing. Kemarin juga ternak budidaya maggot. Terus kemudian kita juga akan melatih anak-anak ini menyambung tanaman, membuat tanaman-tanaman dari biji-bijian dan lain sebagainya itu dengan banyak harapan supaya kreatif loh Pak. Jadi harapan besar kami kalau toh sudah tidak sekolah, sudah berumah tangga nanti, terutama yang laki-laki ini menjadi tulang punggung keluarga itu punya inspirasi untuk berwirausaha. Secara garis besarnya seperti itu. Nah, salah satunya kegiatan hari ini adalah kita ingin belajar bagaimana budidaya cacing itu mulai dari awal, penyiapan medianya, kemudian perawatan bibitnya, terus kemudian perawatannya bagaimana sampai panen Pak ya. Mungkin itu yang menjadi tekanan awal untuk kita hadir di tempat tangga. Nah, nanti kalau yang lain-lain mungkin bonus bagi kita. Nah, ternyata Pak Yato juga punya lebah kelanjang, ternyata punya tanaman-tanaman yang bisa dikembangkan. Mungkin itu Pak Yato. Terima kasih bagus. Mengulangi masalah ternak cacing. Dulu kami itu yang namanya peternak itu nggak terus harus mulus. Dalam arti untuk jenjang depan itu katakanlah berhasil. Banyak rintangan. Nah, di rintangan di situ kami pelajari. Yang menjadi kejanggalan, menjadi kegagalan kami pelajari. Tahun 2005 Dik, itu teman-teman itu ada 26 anggota. Dulu paguyuban di peternak cacing lumbricus Bulukerto, ada di Sabonke. Dan begini anggota kami sampai daerah
Pacitan, daerah Pakis ada. Iya kan? Bendo. Oh iya Bendo lumayan. Nah terus itu saking pengalaman itu kan kalau menurut di YouTube mungkin nggak seperti yang kita alami. Gini aja, contoh yang real aja. Tukang las sama yang ahlinya tapi di bidang mempelajari tentang seluk-beluknya las. Ya. Yang ahli las itu dari nol. Nek mulai sekolah di SD kelas 5 wis ngewangi bapake ngelas. Ya. Gede cilik las iki sing pasti sak pira ukurane udah paham. Karo sing dipelajari dari Google, YouTube kan cuma lihat dulu. Tapi nek kita itu mempelajari langsung ngetes carane ngelas ini. Oh itu pas. Bahkan orang pengalaman dari praktek itu langsung gitu. Sama kami dulu pernah cacing itu awal kami pengalaman dari Malang. Itu ada teman ke sana dulu berapa orang itu belajar. Itu sampai berapa hari gitu. Alhamdulillah. Waktu itu yang namanya orang kan enek sing berhasil, enek sing ora, enek sing tekun, enek sing malas. Nah, itu dari 625 bukan anu ya, ini teman-teman waktu tahun 2015 itu 25. Nah, ternyata mbok siji bodoh pas. Lah aku ora telaten. Aku udah ngene dan lain sebagainya pemasaran ini. Nah, setelah itu kami dulu itu sampai 3 hari deh mencari masan piye carane. Depan niku ngebulne cacing niku nek panen sak kintal niku kok kayaknya marep niku. Kula urung di pasaran kula wis nampa barang. Lah bingung rasane. Tak tandu iki nyawa sak ngono mbane. Saiki nyen bayang nih. 1 kintal cacing itu nek sekilo isine berapa ratus bahkan ribuan cacing. Kayak nek sak kintal sampeyan bayang nih, pirang juta cacing. Itu butuh makan, butuh aman, butuh. Nah, kakaknya mengharap niku. Ternyata belum sampai laku. Kuwi wis bodo mati. Karena apa? Saya itu belum punya pasaran. Alhamdulillah ada pasaran. Piye carane supaya bisa ngelempar barang sing kok petani. Alhamdulillah sampai sekarang berjalan. Lanjut. Kalau ingin panjenengan mau budidaya cacing itu medianya ada 3 macam kita prakteknya. Ada yang blotong itu ampasnya tebu, pabrik tebu nek sini dari Madiun. Itu dulu itu sakdam itu dari pabrik durasinya 1 kilo itu cuman 50.000. Sekarang sakdam sak truk wonten niku keluar dari pabrik ke tempat penampungan 350.000. Bayangkan niku media yang didapat dari ampase bulog, ampas tebu namanya blotong. Ada lagi ampas dari onggo aren. Dulu tahun 2016 saya ngambilnya dari Klaten. Onggo karena itu banyak satu kampung turun namanya mau membuat pabrik onggo. Alhamdulillah ada teman bawa sini bawa truk. Dan waktu itu saking banyak media yang tak cari sampai tak tumbuk sini deh. Dimakan rayap sama mbok-mbok. Enggak sebagian saja. Nah, itu bisa. Yang ketiga, batlok jamur sing apir ya. Boleh jamur kuping, boleh jamur tiram. Terserah. Dan nanti ini di belakang rumah ada itu batloknya tak tumpuk sana. Nanti persiapan untuk media, untuk making bisa, untuk misalnya untuk dipaket nih bisa mampu beberapa hari. Nek enggak pas pengalaman sing yang namanya cacing itu tidak boleh terlalu kering, tidak boleh terlalu basah. Nek kering efeknya mati. Cacing kurus terus pucat. Ini tak prakteknya menggunakan barang ini. Ini cuma gambaran teori saja. dulu. Nah, terus media
Itu cara nih. Apa dipraktekni sisan? Iya, Pak. Di belakang rumah sana. Yo, derek. Nah, ini dulu yang nampak sini ya, yang dekat-dekat sini. Ini contoh yang real aja. Ininya cacing itu macam-macam deh, bukan cuma lumbrikus saja. Yo. Ada ANC, itu singkatannya wis kula yo ora mudeng. ANC. ANC tiger, terus ada fosfor, ada cacing yang namanya cacing kosmetik ada. Ya yang jenis ini namanya cacing ANC. Ini cocok untuk makan burung, makan ayam. Ada yang waktu itu ada musim kopi itu ada yang manfaatnya sebagai jamu. Jijik nggak? Keri. Uang itu. Dek, saya itu pernah ya kebacok sini tau, perih tau, lama. Saya kan takut ya nih perih lah. Ternyata tak bikin ini sore udah nggak kosong nih kebacok. Ini nggak ada bakteri ini. Ini cacing ini kecanggihan di cacing. Misalnya ada limbah makanan yang berbau busuk apa menyengat. Ini bau kan? Okay. Nanti malu juga berbau. Nah, tandanya sih cacing ini mengurai makanan sing dikonsumsi cacing ini. Nah, makanya makan cacing itu macam-macam. Yang favorit adalah ampas tahu. Tapi nek untuk apa rugi? Kalau panjenengan punya limbah sayur, misalnya sisa makanan yang dibuang daripada dibuang sia-sia, mending dipakai nih cacing. Ini contoh sedikit ya. Nah, kapan medianya harus ganti? Nek lama kelamaan nggak diganti, ini cacing menjadi kurus dan pucat. Ini kan cacing seger. Ya, ini sudah akhir. Nah, ini cacing segar. Ada yang mau ikan? Coba. Jijik nggak? Enggak. Kenapa nggak jijik? Kertas. Ada yang mau coba pegang, monggo. Ya, silakan. Ayo. Warnanya pekat loh. Ayo coba. Coba. Pak. Dendi. Gak apa-apa, enggak jijiknya deh. Ini limbah ini bukan dari kohe, bukan dari kotoran hewan. Ini bukan. Yang tanah terlalu padat, ya padat itu cacing sulit berkembang. Manding. Tuh. Ada yang mau tanya ini adik-adik semua? Ada yang tahu tanya enggak? Kok ujuk-ujuk? Apakah ujuk-ujuk ada cacingnya? Apa perlu? Bagaimana cara pengembangan nih gitu? Yang ditanyakan apa? Iya. Awalnya saja pripun ngoten dari awal. Kalau petlok jamur ini Pak ya Togi. Iya. Kan kita medianya yang mungkin bisa mudah cari kan. Nah, petlok jamur. Itu diapakan dulu Pak ya Toh. Nah, Supaya menjadi media cacing ini. kalau isolasi nih Pak Gus, ini kan banyak peternak jamur kuping. Iya. Nah, membuangnya pun itu susah. Iya. Cuman suruh ngambil, kadang di terkresek di terus di packing, kita tinggal ngambil. Nah, caranya supaya steril Iya. media itu kan berplastik lah tuh, satu pak Iya. itu sak bungkus itu. Iya. Itu disterilkan dulu, dibuka dulu. Terus nanti sampai satu malam dibun-bun ke. Nah, agar supaya apa itu keluar oksigen. Ini kan nek baru kan masih ada anget-anget. Iya. Kalau sudah steril, sudah adem, itu bisa untuk media cacing. Cara nih supaya cacing itu nyaman, aman dan mudah berkembang untuk dijadikan media. Ini sistem. Kalau untuk di papan media itu terserah panjenengan. Kalau di rak juga bisa, di lantai bisa, di kebun bisa, terserah. Enggak terlalu sulit. Perlu dicampur apa lagi tidak Pak ya? Medianya selain petlok jamur dibun-bunkan sudah siap untuk media Pak? Siap. Terus untuk ke
tentang kering dan basahnya, Nggih. itu nek misalnya terlalu kering Pak Gus, Nggih. ini limbah ini udah bekas. Iya, dipasang. Kasing namanya, kasing ini buat pupuk bagus ini. Pupuk tanaman. Itu untuk membuat media agar supaya cacing itu bisa berkembang dan tentram di situ nyaman. Nggih. Dalam arti nyaman nggak sering keluar. Itu kelembabannya ini kurang lembab sedikit. Ini ada lembab. Ya. Misalnya dikasih air loh, Dek. Kasih air nanti diperas itu nggak keluar air, berkempel ini. Ini pertanda sudah steril bisa untuk singgah Cacing. Tidak sampai berair Pak ya atau berarti? nggak sampai berair. Nah, berair nanti cacingnya nggak kerasan, berkembang pun sulit. Lari. Cari. Untuk suhu, cacing tidak menggunakan suhu harus panas harus dingin nggak, menyesuaikan. Ada sebagian cacing nek dikasih panas cepat bisa juga ada. Ya. Pertanda cacing itu dewasa bertelur ini kan bawa telur. Itu pengalaman yang saya terima dulu. Satu telur ini menetas 10 sampai 14 ekor satu telur. Itu kisaran waktu antara 2 minggu sampai 21 hari sampai 3 minggu. Ciri netesnya. Ya. Telur warnanya agak bening. Nanti mau netes itu warnanya agak bulat-bulat, agak coklat-coklatan kuning. Itu pertanda mau netas. Terus sistem panen misalnya di rak panjang ini misalnya bisa dipilih terserah atau dipilih yang besar bisa, nanti yang kecil menyusul. Ya media ini sudah nek misalnya cacing sudah besar ini wis ninggalke yang namanya telur dengan sendirinya. Telurnya ada di media. Iya, ada di media. Warnanya kecil-kecil. Nah, media ini sudah lama nampak telurnya. Terus yang mudah kami sampaikan bagus. Terus pakan Pak Yoto yang bisa diberikan. Pakan nanti kalau misalnya terserah, ada yang pakan pakai gamblong pohon bisa. Sayur, limbah sayur misalnya di kebun panjenengan ada namanya mute ya. Itu tak terpakai kan itu, apa itu? Itu sama dia des. Terus dulu di belakang rumah ada untuk godok, untuk merebus yang namanya pakan itu. Kami rebus, nek ampasnya tahu telat. Kami rebus untuk pakan sampai dingin. Sampai dingin dikasih tempat cacing nyaman untuk makan. Limbah nasi bisa. Berikan semuanya. Terus kelemahannya si cacing itu nggak boleh yang berbau minyak. Misalnya Oseng-oseng berarti nggak bisa. oh nggak bisa. Itu nanti semut ya bagus. Semut Sayur itu santan ya seneng. iso berarti. Iya, yang berbau minyak, yang disukai cacing makanya dari bahan yang alami. Buah-buahan. Buah-buahan, terus ada kates yang busuk, yang sisa makanan nggak termakan boleh dimasukkan ke media cacing. Terus ngasih makannya kan cukup di atas media saja Pak. Di atas media. Tidak usah di Gelap ini. nggak usah di uangnya ini cacing terus Iya. dibuka dikasih Iya. makan itu perlu nggak? Terus baru ditutup gitu. Apa Kalau cukup gini, di atasnya. Ya Pak Gus, terima kasih. Kalau misalnya panjenengan ini ya ternak cacing terus ada acara keluar mau 3 hari atau 2 hari. Ini misalnya kandang ini bisa di ini. Ada makan sini misalnya contoh makan kayak cukup jangan. Ini sampai mampu sampai 2 hari 3 hari. Ya cacing cenderung makannya pada waktu malam gelap dikasih lampu. Nah, terkecuali ya cacing karantinaan, cacing baru gitu pakai lampu seperti ini biar nggak lari. Terus ada lagi tentang hama cacing itu predatornya termasuk
kadal, bangkong, tikus, Ya tikus. kadal, dan katak. Ayam luar biasa. Terus jatuhnya Memang ini dibuat untuk pakan ayam. Pakan ayam. juga termasuknya. Nggih. Ada yang ditanyakan dari semua yang hadir? Apakah enak cacing itu? Bisa dikonsumsi? ada yang mau tanya gitu? Tak jawab ya. Enak, kalau nggak bisa dimasak itu. Boleh, silakan bawa masak. Dulu di usum corona itu banyak dari orang dari sumber kalian. Pak mau beli cacing? Apa mas? Anu tinggal obat, neng obat sama jiko sak gliming. Oh ini kuna orang bayar, kok malah orang mari. Akhirnya tidak saya ini. Nek sistem rak di belakang rumah itu ada. Mau lihat ayo. Oke, kita ke belakang ya. Nah, di-up dulu enggak? Ya, ini lanjutan dari tadi yang video di depan kita belajar bagaimana ternak cacing. Ini yang ada di belakang rumah, yang sistem rak. Ya, ini ada banyak, bisa media styrofoam, bisa kayu biasa. Coba kita lihat. Ini anak-anak masih semangat? Masih? Ada yang lapar? Yang pusing? Ya, nanti. Panen gue ditaruh ini kok sistem panen ini. Sini mas, ini. Oh, ini semua ada cacingnya Pak ya? Ada. Dilihat boleh ya? Boleh, silakan monggo. Apa? Ditaruh ini kita. Ya, ini kan kumpul ini kan didiam gitu. Mas Gun, diam ke nanti kan udah menyendiri antara media dan cacing. Ini kumpul. Ini kan rata-rata udah besar. Sama ini ada 5 kilo. Sekisaran kurang lebih. Kurang lebih. Jadi satu styrofoam ini rata-rata antara 5 kilo Pak ya? Iya, kisaran 5 kilo. Kalau segini saja kita sudah muat 1, 2, 3, 4, 5 Ini biasanya 25 kilo. bagus. Ada yang mau pegang? Coba. Ya pegangnya jangan 2 jari lah, kayak sunah. Hah? Tuh ini masih semuanya banyak cacing. Ya. Ayo Yesa mau pegang? Silahkan. Mumpung kesini. Baru kan berupa bibit dulu dong. Bibit dulu itu kan ya kalau segini bisa. Hmm? Iya, oke. Amel. Ya. Yang biasa mancing ini bisa ternak sendiri. Yakin kurang motor nih. Mantap. Oh ini log jamurnya ya Pak ya toh ya? Log jamurnya. Bekas log jamur ya. Stok log jamurnya. Ya ini kan sudah bekas lah. Ya. Itu dibuka, diembun-embunkan satu malam. Iya. Dibuka semua. Ini kan ada oksigen ya, ada. Sebenarnya ini udah steril, ini udah di open loh. Dari pabrik. Sip. Berarti umpama beli bibit, masukkan media, pakai Iya. Untuk awal Pak Yato, ini kira-kira untuk belajar teman-teman, bibit yang diperlukan pertama itu berapa kilo Pak Yato? Sesuka hati Pak Agus. Sesuka hati nggih? Iya. Oh. misalnya satu apa? Satu tempat ini satu media. Berapa? Dikasih bibit berapa banyak? Kalau supaya cepat ini kasih 2 kilo dulu. Oh gitu. Medianya sekitar 10 cm. Terus panennya jadi 5 kilo. Kalau Tergantung. kalau cacing ini kayaknya kita panen, kita kembangkan dulu.
Nggih. Jadi tidak langsung untuk dijual gitu Pak ya Teh ya. Iya, ya itu ya. Dan mungkin satu kali kita beli bibit bisa dikembangkan terus-menerus. Iya. Tidak harus beli lagi. Cuma satu kali. Oh, bibit Cuma satu kali nggih. Beli nih. Nggak harus beli bibit lagi. Kalau Ayo coba perhatikan sini. peternak lain kan biasanya untuk bibit beli lagi. Iya. Enggak, bibit cuma satu kali. Oh, gitu. Ini limbah buah. Ini Nggih. semut ini bukan predator loh ini. Oh, semutnya Jadi bukan. kalau ada yang mati dimakan, kalau enggak ya merawani mati. Ini kan makan Nggih. yang mati sama ada buaya. Oh iya. Perawatan sehari-hari. Perawatan sehari-hari ini cuma misalnya kalau tanaman itu diwatun itu cuma seminggu sekali normalnya. Caranya juga. Dibalik kan. Oh, justru di uwak-uwak ngeten iki Iya. kaya membantu mantun iki. Nggak tahu dulu juga. kayak terapi. Oh, di bawah buah ini luar biasa. Ngumpul ya Pak ya Teh ya. Kumpul ya. Oh, ngumpul di bawah buah ngoten nggih. Coba ini ada buah. Terus yang kayak makan itu berapa Hmm? hari? Hari ya? Tambah besar kan? Bisa Ya, yang bagus segini. itu sore. Pak Gun, sore hari. Sebab sore hari nanti kan malamnya dikonsumsi. Terus hebatnya cacing, walaupun di Nggih. di lantai apa di kebun, Heeh. itu asal enggak kekurangan makanan enggak kemana-mana. Oh, boten lari. Enggak lari, enggak geremet kemana-mana. Aku bayang nih ini gemet munggah. Kalau ada tirisan air, kerocokan itu bisa sampai mana-mana. Kalau enggak, Ininya cari kelembapan ya. misalnya kalau ternak cacing baru itu pakai lampu. Karena apa? Nek cacing baru itu enggak dikasih lampu, Heeh. itu keluar geremet. Ini nanti sore dikasih pakan Pak. Ayo. Terima kasih. Sekarang dibagi menjadi berapa tempat Pak ya dengan ternaknya? Di sini depan tadi rumah yang bawah juga masih. Ya Mas Bapak. Sana ada cacing fosfor dan kosmetik. Oh, paspor. Kalau ini jenis yang ANC tadi. ANC ya. ANC. Terus nanti limbah itu kan telurnya masih tuh Pak Gun. Itu saya kasih gorong-gorong depan ini. Ini kasih diberi pakan, di apa nanti kan keluar netes sapi. Jadi cacing. Sekarang pemasarannya sampai mana Pak Yato? Jenengan. Wonogiri, Wonogiri, Pacitan, Pacitan, nggih. Pacitan, Magetan juga. iya. Ponorogo, Ponorogo sebagian. Ponorogo sebagian. Oh, nggih. Kebanyakan untuk pemancingan atau Pemancing sama pakan burung. makan burung, ayam, Ayam apa mas? segala. Ini untuk nutrisi kan Bagus nggih. proteinnya Iya, iya. kalau nggak salah sampai 60% apa banding protein lain. Ya mentok segini deh. Rata-rata segini. Oke. Karena jenis cacingnya memang cacing ANC, mungkin maksimal kapasitas terbesar sak menten iki Pak ya. Iya. Kalau cacing yang di kandang sapi miliknya Mas Dendi itu beda lagi itu ya. Ada bilang Cacing gelang. Ada yang ditanyakan? Boten. Sudah cukup? Cukup atau belum? Oke. Ya, terima kasih untuk pertama kali. Nanti kita akan lanjut lagi ngobrol-ngobrol lah. Jadi di belakang ternak cacing Pak Yato itu budidaya juga tanaman jeruk, merica, apalagi Pak Yato? Pepaya. Terus kemarin apa itu Pak? Kelapa kopiornya jadi Pak? kelapa kopiornya kurang gitu. Dan ke kambingnya malu, kambingnya titik kayak udah mati aja. Oh nggih, ini cengkehnya juga banyak. Dulu ini kenangan tempat kroto ya Pak ya? Ya, betul. Sekarang jadi tempat kambing.
Dibagi. Matur suwun ya, Pak. Oke. Suwun ya, Pak. Ya, mudah-mudahan berkah. Amin. Enak bertambah ini. Amin. Liar nggak boleh. Dimakan nanti aja. Ada kates mau pepaya? Jatah cacing Pak itu. Pepaya ada. Pepaya itu jatahnya cacing katanya. Awas Mas Bon, udah. Bon. Ya. Terima kasih Pak Yato. Ya, tadi kami sudah dengan paringi pengalaman untuk berwirausaha yang fokus kami sebenarnya adalah bagaimana belajar budaya cacing. Tapi di sini ternyata tidak hanya cacing yang kita dapatkan, ya, dan hanya ilmu tentang cacing, tapi ada banyak pengalaman berwirausaha yang mungkin nanti bisa menjadi bekal pengalaman. Nah, kemudian karena ini sudah waktunya anak-anak pulang, sudah jam 2 lebih ya, kita pulang jam 3 sampai di madrasah, kemudian persiapan untuk pulang. Di hari ini tadi tidak dulu ya, harusnya ini tadi makan dulu untuk kegiatan ini. Terima kasih lah kita diberi pengalaman. Semoga usaha Pak Yato semuanya saja diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala, barokah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin karena sudah cukup kesalahan dan kekurangan dari kami, mungkin hadir di sini dengan anak-anak yang agak banyak, mungkin turun dengan tak duit. Kalau ada nggak apa-apa. Ya, tadi dirontokin sama apa-apa. Kalau masih ambil. Terima kasih. Mungkin itu dari kami untuk mungkin semangat bagi anak-anak Pak Yato, biar semangat untuk berinovasi, selalu berkarya, selalu memiliki pikiran-pikiran kreatif untuk produktif di rumah, tidak harus merantau ke luar. Ya, terima kasih. Saya berdiri ya, Dek ya. Dan kita dulu. Terima kasih Pak Agus, Pak Gun, dan semuanya, Pak Guru semuanya, dan adik-adik semua. Alhamdulillah ini sharing-sharing kita sudah purna. Mudah-mudahan ilmu yang saya miliki, yang saya sampaikan ke jenengan semua bermanfaat. Mohon diaminkan. Dan jenengan semangat yang kuat untuk jenengan ini sumben jadi presiden. Minimal presiden rumah tangga. Dan harus kreatif nih. Ya pokoknya itu lah ekonomi. Ya kan? Minimal presiden rumah tangga. Siap ini kita ya. Belum. Dan saya mohon maaf atas kekurangan yang atau pengalaman yang kami miliki dan tidak sesuai dengan harapan panjenengan. Mudah-mudahan untuk ke depan panjenengan bisa mengembangkan pengalaman bisnis yang ilmu yang telah saya sampaikan. Ada kekurangannya mohon maaf. Sekian dari saya, mohon maaf semuanya, Pak Guru semuanya, adik-adik semuanya, mohon dimaafkan atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.